Selamat jumpa teman-teman, sahabat-sahabat 6875 di mana saja berada. Selamat ketemu saudara-saudara seiman dan sepengharapan maupun alumni SLA yang melihat atau menjadi pemirsa malam ini. Kami memuji Tuhan atas sukacita, kegembiraan, kebersamaan dengan teman-teman yang ada di Sekolah Lanjutan Advent Tompasok 2 Kawangkoan. Hanya dengan berkat Tuhan, Tuhan pesayang patorang semua, sehingga torang boleh berkudapa. Luar biasa, bukan main. Berkat Tuhan yang kita nikmati. Hanya oleh kasih Tuhan yang menuntun proses belajar mengajar. Hanya kasih Tuhan sehingga kita dapat selesai dari Sekolah Lanjutan Advent. Kami tamat tahun 1969 dan 3 tahun kami di SLA. Dari celana pendek sampai pakai celana golpi atau celana panjang. Menikmati dingin yang luar biasa. Dan juga enjoy dengan air panas, air dingin, jalan ke Kanonang, kerja bakti ke Pinabetengan, bikin pipa yang sambungan air panas dari sumber air panas di Pinabetengan. Mendapatkan banyak sahabat. Juga dapat bersama-sama dengan Ser Neman, Ser Pitu Besi, almarhum Pitra Ranta, Ibu Sambeka, Ibu dan Bapak Katemba. Nah, ini guru-guru kita dahulu. Ada Ser Sahetapi yang kelas Alkitab, saya ingat betul ada banyak kutipan yang disampaikan. Ini semua karena kasih sayang Tuhan bagi kita. Kita bisa melihat perjalanan waktu. Bagi kami sudah 68 tahun menikmati kasih sayang Tuhan. Dan kami bisa katakan bahwa Tuhan selalu beserta. Tak pernah Tuhan meninggalkan, apalagi Tuhan membiarkan. Tuhan pesayang luar biasa. Kasihnya fantastik. Amazing grace. Pemberiannya kepada kita di luar kebiasaan manusia. Biasanya manusia kalau mau memberi sesuatu, atau ya kita lah, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, contoh saja, ya ada undangan pernikahan, kita akan tanya, siapa yang menikah? Oh, keluarga A punya anak. Oh, dulu mereka ada bantu waktu anak kita menikah. Jadi kita tinggal membalas. Begitu berita duka muncul, siapa yang meninggal? Keluarga si B meninggal. Kita langsung katakan, kita kirim karangan bunga. Karena dulu waktu orang tua kita atau keluarga kita mendapatkan duka, mereka kirim bunga, mereka bantu. Nah, sekarang kita membantu. Itulah manusia. Kita memberikan karena untuk membalas, memberikan setelah orang lain lebih dahulu memberikan. Ada juga kita biasa perhitungkan adalah kalau kita membuat sesuatu, kita hitung atau kita cari tahu apa returnnya untuk kita. Nah, kita tolong karena ini lurah atau hukum tua punya anak yang ada acara. Ini pimpinan yang bisa saja mengangkat saya di kemudian hari. Ya, ada pamrih, ada return. Namun demikian, saudara-saudara, kasih Tuhan itu luar biasa. Kita belum bikin apa-apa, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita belum melakukan sesuatu, Tuhan sudah memberikan anaknya bagi kita.
Kita dengarkan ayat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Berkata bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita manusia. Ini istimewa ini. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Malah lebih dari itu. Kita manusia mestinya mati. Upah dosa itulah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi penggalan kalimat berikutnya yang bukan main kasih Tuhan. Dia katakan bahwa kasih Tuhan itulah hidup yang kekal. Kasih Tuhan melalui Yesus Kristus itulah hidup yang kekal. Kita semuanya adalah pendosa. Manusia berdosa. Kita bersyukur karena walaupun kita berdosa, tapi amazing grace itu luar biasa. Tentunya saudara-saudara ingat lagu yang sangat populer yang dinyanyikan oleh Gaither Vocal Band atau Gaither Quartet. Lagunya yang kira-kira begini, saya coba menyanyikannya, dan kalau ada gemetar-gemetar sedikit itu gemetar asli totofore asli, bukan dibuat-buat. I'm just a sinner saved by grace, when I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom, with each breath of life I take love and forgiven. Back with the living, I'm just a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. Grace-nya ini anugerah ini amazing, luar biasa. Melampaui akal pikiran manusia. Sesuatu yang di mata pikiran manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan bukan mustahil, tapi ada keniscayaan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita ingat dahulu ayat hafalan kita Yahya 3:16, karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan Dia tidak binasa, niscaya peroleh hidup yang kekal. Kata niscaya adalah setelah yang satu ini jadi, yang berikut pasti. Niscaya hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepadanya, niscaya hidup yang kekal. Saudara-saudara, sudah 8 bulan ini kita mengalami dampak C-19. Pandemi ini yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan kita. Hidup terasa berat, sulit, menderita. Tapi kita ingat firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima bagian B, berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tak akan meninggalkan engkau. Tuhan tak pernah akan membiarkan dan meninggalkan. Dengan kata lain, kita tak dapat atau tak mungkin jalan sendiri. Tuhan tidak akan kasih biar. Apalagi kalau Dia mau kasih tinggal dan kita jalan di tempat yang sunyi sendirian. Ada jaminan bahwa Yesus Kristus Tuhan akan jalan dengan kita, sehingga kita tidak akan hilang jalan. Tidak perlu putus asa. Ia akan karuniakan akal budi, akal sehat, kesehatan untuk menelaah situasi yang terjadi, berpikir rasional, dan berbuat untuk kebaikan, serta kita dapat survive dalam keadaan yang sulit ini. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di masa pandemi yang mempengaruhi ekonomi, nomor satu kesehatan, pikiran, karena banyak orang takut, khawatir, keadaan rumah tangga, perlu kita dengarkan komentar dari Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71.
bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara-saudara, dalam masa yang sulit ini, berat, menderita, tantangan secara ekonomi, apa yang kita akan lakukan? Tuhan mengaruniakan akal budi, akal sehat kepada kita. Pemazmur katakan, "It is good for me if I'm suffer, so I could learn thy words." Ada baiknya bagiku ketika aku menderita, supaya aku boleh belajar perintah-perintah-Mu. Ada ungkapan lain mengatakan bahwa when life is sweet, say thank you Lord and celebrate. But when life is bitter, apa yang kita buat? We say thank you Lord and we learn and grow. Kalau gampang, senang, sukacita, terima kasih Tuhan, dan kita rayakan. Namun bila mana kepahitan datang, kesulitan datang, masalah datang, tantangan yang kita hadapi, apa yang kita buat? Kita katakan juga Tuhan, terima kasih, sebagaimana pemazmur katakan. Dan kita belajar serta bertumbuh. Kita belajar dari keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Tidak perlu kita quit, mau lari dari kenyataan. Tapi dengan Tuhan kita yakin Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia tidak pernah akan membiarkan kita. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Say thank you Lord. And we learn, kita belajar dari pengalaman-pengalaman berat ini. And we grow, dan kita bertumbuh, berkembang dari pengalaman-pengalaman kesulitan ini. Saudara-saudara, teman-teman 6875, teman-teman alumnus SLA kawan-kawan di mana saja berada, teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin cuma lewat-lewat di muka SLA, atau ada keluarganya di SLA, atau yang menonton, menjadi pemirsa malam ini. Ya, kalau di Amerika pagi ya. Selamat pagi teman-teman yang ada di Amerika. Kita belajar dari pandemi ini. Kami catatkan ada 5 hal kita belajar dari pandemi COVID-19 ini. Nomor 1, life is short. Hidup itu singkat. Seorang yang sangat terkenal karena bukunya yang berjudul Nabi, Prophet, dan banyak karangan yang lain, Khalil Gibran, yang hidup pada 1883 sampai 1931. Seorang yang berasal dari Lebanon lalu hijrah atau pindah ke Amerika Serikat dan kemudian menjadi sangat terkenal dengan tulisan-tulisannya. Dia katakan adalah, jangan Anda bangga karena Anda sehat, sebab syarat mati bukan sehat atau sakit. Jangan Anda terperdaya karena usia muda, sebab syarat mati bukan tua dan muda. Dia mau katakan di sini bahwa kita perlu bersedia. Kematian itu gampang dan mudah saja hinggap kepada kita. Itu sebabnya dari pandemi ini kita lihat, life is short. Orang yang kena sakit, apalagi ada penyakit bawaan, dapat kesulitan. Sehingga kita tidak bisa memprediksi kehidupan ini. Namun bagi umat Tuhan, bagi kita yang diberikan akal sehat, kita perlu tahu bahwa kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Tapi selagi kita masih beraktivitas, apa yang kita buat? Lagu yang lain yang sangat populer, saya kira kita semua tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Bagaimana kehidupan kita, saudara-saudara? Bagaimana perilaku kita sehari-hari? Filipi 2 ayat 7 berkata bahwa hendaklah dalam hidupmu pikiran dan perasaan sama dengan Yesus Kristus. Terjemahan lain bahasa Inggris berkata, your attitude should be the same as of Jesus Christ. Attitude, tingkah lakumu harus sama dengan Yesus Kristus, sehingga hidup kita ini boleh berarti. Yang sebenarnya hidup kita ini, apalah hidup manusia? Dalam buku Yakobus berkata bahwa hidup itu bagaikan uap. Ayub berkata bahwa hidup itu bagaikan bunga yang mekar di pagi hari dan layu di petang hari. Bagai daun yang luruh jatuh di petang hari. Bagai bayang-bayang yang akan lenyap. Itulah manusia. Hanya sementara. Tetapi bila mana kehidupan kita berarti, kita gunakan dengan sebaiknya kesempatan itu. Walaupun hidup ini singkat, tapi kita tersedia kepada kehidupan nanti yang tidak diukur oleh waktu dan tempat. Filipi pasal 3:20 berkata bahwa tanah air kita adalah kerajaan surga. Dari sana kita menantikan Yesus Kristus untuk datang menjemput kita. Terjemahan lama itu. Terjemahan baru berkata kewarganegaraan kita adalah surga. Dari sana Yesus Kristus akan datang menjemput kita. Nomor 1 tadi, life is short. Nomor 2, jobs are temporary. Pekerjaan itu hanya sementara. Pekerjaan, jabatan, dan lain-lain itu hanya temporary assignment. Walaupun kelihatannya kita pegawai tetap, tapi dengan situasi yang sulit seluruh dunia sekarang ini, orang kehilangan pekerjaan. Tapi bukan, kalaupun kehilangan pekerjaan, bukan berarti sudah selesai kehidupan kita. Bukan. Tuhan karuniakan akal budi. Kalaupun tangan kanan berhalangan, ya, kita gunakan tangan kiri. Apapun yang kita jumpai dengan tangan yang Tuhan berikan bagi kita, kita lakukan sebaiknya. Do your best. Nanti sisanya itu nanti Tuhan will do the rest. Dan ini merupakan satu jaminan bagi kita bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, apalagi membiarkan kita. Berpikirlah positif. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata bahwa apa yang dijumpai oleh tanganmu, lakukan dengan segenap kuat kuasamu. Ya. Apapun pekerjaan yang kita jumpai, ya, tidak pilih-pilih kerja. Kalaupun sekarang belum ada pekerjaan, ya kita pikirkan, kita rancang apa yang kita akan buat. Cerita tentang seorang penjaga sekolah yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis dengan baik, tidak tahu berhitung dengan baik, ya, hanya sekedar saja yang perlu-perlu. Ganti kepala sekolah katakan bahwa semua di sekolah ini harus pintar atau harus tahu membaca dan menulis. Dan penjaga sekolah ini, ya, penjaga malam sekolah, dia tidak tahu membaca, tidak bisa menulis dengan baik, ya, di PHK. Dapat uang pesangon, dia pulang ke rumah bingung bagaimana mau sampaikan kepada istrinya. Di jalan lalu dia pikir-pikir, ini ada uang, lebih baik saya coba jualan. Jadi ketika sampai di rumah dia katakan, istriku yang tersayang, kita mau jualan. Ada modal, ada ini. Pesangon, saya sudah berhenti dari sekolah. Kita coba, dan mereka jualan. Ya, buka kios di rumah. Lalu kemudian dia katakan, baik, kita pindah ke pasar. Lalu belakangan dia sudah ada beberapa kios di pasar. Akhirnya sudah maju, sudah beli mobil, sudah dapat kiriman barang-barang dari antar daerah. Karena sudah besar bisnisnya, dia perlu buka rekening. Dia ke bank. Di bank dia minta tolong, orang di bank tolong buatkan atau isi formulir untuk buka rekening. Bapak saja tolong isi, saya tidak tahu membaca betul, saya tidak bisa menulis dengan betul juga. Lalu diisikan semua. Begitu selesai,
rekening sudah dapat. Lalu orang bank ini secara bercanda dia katakan, "Bapak, sedangkan Bapak tidak tahu menulis dan membaca dengan betul, ini bisa punya uang sebanyak ini ya. Apalagi kalau Bapak bisa membaca dan bisa menulis." Lalu penjaga sekolah ini atau mantan penjaga sekolah ini dengan senyum dia katakan, "Pak, kalau saya bisa membaca dan menulis, saya tetap penjaga malam, tidak diberhentikan. Justru karena saya diberhentikan sampai saya berusaha." Saudara, dimanapun kita berada, kita berpikir positif. Akal yang Tuhan berikan bagi kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Life is short, jobs are temporary. Dan yang ketiga adalah health is wealth. Kesehatan adalah harta terbesar kita manusia. Kesehatan, sehat, sehat-sehat, ya, baik-baik, bye-bye, ada bye-bye, ada sehat-sehat. Ya. Menjadi tua itu alamiah, tapi merasa tua itu pilihan. Jadi saudara-saudara, 6875, bagaimana perasaan saudara? Rasa tua atau rasa muda? Secara usia itu alamiah, tetapi kalau saudara sudah rasa tua, ya memang setua. Dan sudah gampang penyakit datang. Kalau saudara sudah rasa tua, lalu saudara sudah mulai biarkan, kalau sudah mulai membongkok, ini akan tak terus. Tapi walaupun usia bertambah, tapi saudara tetap fit, tetap fresh, segar, prima. Ini pilihan. Health is wealth. Kesehatan adalah harta terbesar. Kalau sakit, apa saja kita akan lakukan untuk cari kesehatan. Ke Pinabetengan, cari benalu. Minyak dari Tawaang, paku ure. Atau lain-lain tempat untuk dapatkan kesembuhan. Kalau dulu kita buang-buang kesehatan untuk dapatkan uang, apa boleh buat? Setelah sakit kita buang-buang uang untuk cari kesehatan. Tapi yang kami mau katakan saudara-saudara, itu untuk yang muda-muda, hati-hati dengan kesehatan. Bagi kita yang sudah berumur, sudah tua-tua, kita enjoy dengan keadaan sekarang ini. Kehidupan yang berimbang atau seimbang yang kita harus jalankan. Kehidupan yang bagaikan layang-layang, bagaikan falinggir. Untuk falinggir naik, layang-layang naik, ada waktunya menarik, ada waktunya ulur. Ya. Kalau kita mau maju dengan sepeda, ada waktunya mengayuh, ada waktunya melepaskan. Kano, bolotu, ya, perahu kecil. Kita berperahu di Danau Tondano atau Danau Moat, Danau Lindu di Sulawesi Tengah, Danau Poso. Dengan perahu kecil, ada waktunya kita mengayuh atau mendayung, dan ada waktunya kita melepaskan. Kita mendayung dalam urusan-urusan duniawi kita, dan kita melepaskan kepada Tuhan urusan-urusan rohania kita, sehingga ada keseimbangan dalam kesehatan badania, rohania, dan juga sosial mental dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 Yohanes 3 ayatnya yang kedua berkata, ya, buku Yohanes yang ketiga ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini doa kita, supaya sehat-sehat dan baik-baik. Ada baik-baik dan sehat-sehat, ya. Itu sebabnya kita ikuti protokol pemerintah, ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan bagi yang setua-tua, sebaiknya minum air panas, ya. Ada termos. Jangan minum air dingin. Bagi saya, kalau saya minum air dingin langsung pilek, langsung flu, influenza, langsung sakit. Itu sebabnya air panas terus. Ya, kalaupun sudah bersin 1-2 kali, coba minum air panas. Tanpa obat sudah sembuh. Dan ini berkat Tuhan. Health is wealth. Nomor 4, always save money.
mana saja kita berada, always save money. Artinya, kalaupun ada pensiun, ada gaji, ada uang masuk, jangan kasih habis semua. Begitu uang sudah ada, ini tangan gatal sekali untuk berbelanja dan memindahkan uang itu ke kasir. Ingat saudara-saudara bahwa paling sulit mengatur uang kalau untuk uang tidak ada, ya, paling susah. Paling susah mengatur uang atau mengatur doi kalau doi tidak ada. Itu sebabnya selagi uang ada, ya kita atur dengan baik. Harus ada saving, ada reserve, ada cadangan, ada simpanan. Jadi kalau saudara dapat uang, apakah uang tetap secara gaji, pensiun, ataupun uang apa saja yang masuk atau pemasukan, tentunya setelah perpuluhan persembahan, ya. Pengeluaran pertama apa saudara? Listrik, makanan, pakaian. Pengeluaran pertama adalah cadangan. Berapa yang saya mau cadangkan? Berapa reserve yang harus saya sendirikan untuk uang jaga-jaga, untuk uang jangka panjang ke depan kalau ada anak-anak sekolah atau ada cucu kita mau bantu. Itu nomor satu, cadangan. Dan biasanya cadangan minimum 20% dari income kita. Ada yang simpan sampai 50%. Ada maksud-maksud tertentu, mau beli kendaraan. Dan ada yang mau bantu sekolah, ada yang mau bantu gereja dan lain-lain, ya. Kita siapkan cadangan. Always save money. Dengan demikian kita rencanakan sebaiknya. Lukas 14 ayat 28. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Perencanaan. Dan sampai bangunan tidak kelar, ya, tidak selesai. Keuangan. Always save money, ini kita rencanakan dan kita implement, kita laksanakan. Dan yang terakhir, nomor 5, we need God to survive. Ini yang paling utama. Kita perlu ada hubungan tiap saat dengan Tuhan. Perlu ada renungan pagi, renungan malam. Kita dekat dengan Tuhan sehingga kita merasa aman dalam kehidupan ini, dan kita rasakan berkat yang Tuhan berikan, dan kita dapat melihat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, apalagi membiarkan kita. Tuhan akan tuntun kita dengan akal budi, dengan berkat-berkat pemikiran yang baik, dengan roh Tuhan untuk melihat keadaan diri kita, untuk memeriksa diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sudah jauh dari Tuhan. Tuhan kirimkan roh untuk mengingatkan kita, apakah kita masih jalan dengan Tuhan, ataukah kita mulai sengaja-sengaja. Ya, Tuhan panggil, ya. Bila mana kita sudah jauh dari Tuhan, Tuhan akan jamah kita dengan rohnya. Dan jangan kita keraskan hati, saudara-saudara. Ada hal-hal yang kita perlu perbaharui, perlu kita perbaiki. Dengan kuasa Roh Kudus, kita izinkan Tuhan untuk memperbaiki, memperbaharui kehidupan kita. Teman-teman, saudara-saudara pemirsa yang bersama-sama kami saat ini, kami mendoakan kiranya Roh Suci Tuhan bersama saudara, sehingga ada sukacita untuk kembali kepada Tuhan, ada kegembiraan untuk datang lagi kepada Tuhan dan mengatakan, aduh Tuhan, saya selama ini sudah jauh darimu. Tuhan, tuntun langkah kaki saya, pegang tangan saya Tuhan, agar saya boleh dekat selalu dengan Tuhan. Karena saya bisa melihat ke belakang, walaupun saya jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan selalu mengingatkan saya untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin saja teman-teman dari SLA dulu, ya, 6875 yang sudah jauh daripada Tuhan. Buka hati dan pikiran saudara
rasakan getaran Roh Suci yang selalu mengundang saudara. Dan ini perlu datang dari diri sendiri. Saya kira kita semua tahu kukis cucur dibandingkan dengan kukis panada. Ya, kukis panada rendanya hanya dibuat-buat dari luar. Tapi kukis cucur rendanya dari dalam. Kalau gulanya pas, tepungnya baru, panasnya juga tepat, renda kukis cucur akan mengembang dengan sangat baik dan rasanya enak sekali. Renda kukis cucur datang dari dalam. Renda panada dibuat, dicubit-cubit dari luar. Saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada, biarlah kasih Tuhan yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, kiranya Roh Kudus Tuhan akan menggerakkan kita dari dalam, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari malam ke malam, kita akan merasakan kuasa Tuhan. Oh Tuhan, luar biasa. Amazing grace, bukan main kasih sayang Tuhan pada orang semua, pada diri saya sendiri. Apakah ini berat, saudara-saudara? Kalau kita dengan Tuhan, semuanya dapat terjadi oleh karena kasih Tuhan. Bila mana kita menyerahkan hati pikiran kita, Tuhan akan memberkati kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kulakukan dalam Yesus Kristus yang menguatkan aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur karena kami mengetahui melalui firman-Mu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan tak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak mengizinkan kami jalan sendirian. Itu sebabnya Tuhan pada malam ini, kiranya dengan Roh-Mu memperbaharui kerohanian kami. Dan kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang jauh daripadamu Tuhan, jamah hati mereka, sehingga mereka merasakan kasih sayang Tuhan, amazing grace, anugerah yang luar biasa, yang ajaib dari Tuhan, selalu diberikan, melimpah dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman 6875 di mana saja berada Tuhan, maupun seluruh pemirsa yang menyaksikan akan siaran ini, dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat badani, berkat dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan doa syukur serta sembahyang ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.